Pada zaman Bien, dunia telah dikuasai oleh iblis yang mengibatkan umat manusia mengalami penderitaan. Sampai akhirnya muncullah sebuah elemen besi yang dikenal sebagai besi naga. Besi itu ternyata mampu membasmi para iblis jahat sehingga para pendekar menggunakan besi itu sebagai senjata melawan iblis. Dan para pendekar itu disebut sebagai penyegel iblis. Shin kemudian berpindah puluhan tahun kemudian, tepatnya di hutan belantara, di mana terlihat dua gadis kakak beradik sedang bersembunyi dari kejaran iblis jahat bernama Wowo. Sayangnya kedua gadis itu bersembunyi di pohon karsem sehingga Wowo berhasil menangkap si kakak dan membunuhnya. Si adik kemudian segera lari ke arah sana untuk melarikan diri. Namun pergerakan Wowo sangatlah cepat sehingga si adik pun terpojok. Untungnya sebelum si adik terbunuh, tiga bersaudara penyegel iblis datang menyelamatkan si adik. Mereka adalah Tang Xi, kakak pertama, Qiu Feng, adik kedua, dan Lo Chuan, adik terakhir. Melihat kemampuan hebat para penyegel iblis, si Wowo pun mencoba untuk pergi. Namun ketiga bersaudara itu segera mengejarnya dan berhasil memenggal kelapanya. Si adik yang selamat kemudian lari ke tepi rawa, di mana ia melihat puluhan penyegel iblis sedang bertarung melawan Raja Iblis berbentuk monster curut raksasa. Dalam pertarungan itu, ketiga bersaudara bergabung dengan para penyegel termasuk guru mereka yang bernama Guru. Meskipun para penyegel sudah menyerang Raja Iblis dari sana kemari, tetapi Raja Iblis masih baik-baik saja dan bahkan semakin menjadi-jadi dengan melemparkan bola apinya. Bola api itu lalu tidak sengaja jatuh ke arah si adik yang membuat si adik tak terselamatkan. Menyadari Raja Iblis sangatlah susah dibunuh, para penyegel iblis pun memutuskan untuk melakukan bundir dengan meledakkan tangan mereka yang terbuat dari besi naga. Namun sayangnya, usahanya itu percuma karena tubuh Raja Iblis sangatlah kuat. Hingga akhirnya, si Raja Iblis ini blunder dengan mengeluarkan wujud aslinya dari mulut. Alhasil, Tang Xi pun langsung memenggal wujud asli Raja Iblis dan berhasil membunuhnya. Dikarenakan Raja Iblis telah mati, masa kejayaan penyegel iblis pun kini mulai pudar. Mereka secara perlahan dilupakan oleh masyarakat dan bahkan dihina. Shin lalu berpindah ke beberapa tahun kemudian, di mana tiga bersaudara kini sudah tidak lagi menjadi pemburu iblis, melainkan memburu ikan untuk dijual. Namun seperti biasa, usaha bertahan hidup mereka tidaklah mulus karena mereka sering dinyinyir oleh pemburu ikan lainnya, termasuk dua pemburu ikan lokal bernama Bobo dan Ciring. Di saat itu juga, teman Bobo dan Ciring bernama Wasli datang sambil membawa segentong arak. Wasli mengungkapkan kalau dirinya diberi arak ini oleh seorang wanita di pasar. Ciring yang suka sekali mendem kemudian langsung meminum arak tersebut bersama Wasli, sedangkan Bobo memilih membeteti iwak hasil tangkapannya. Singkat cerita, saat ketiga bersaudara hendak pulang, mereka dikejutkan dengan Wasli dan Ciring yang sedang memakan tubuh Bobo. Rupa-rupanya, Wasli dan Ciring ini telah berubah menjadi iblis ikan akibat meminum arak tersebut. Karena iblis ikan sangatlah agresif, ketiga bersaudara itu pun terpaksa langsung membunuh Wasli dan Ciring. Setelah itu, ketiganya merasa heran karena ternyata iblis masih ada, padahal sebelumnya mereka telah membunuh Raja Iblis. Setibanya di rumah, ketiga bersaudara itu kemudian dikejutkan dengan munculnya seorang penyegel iblis bernama Yuan yang terluka parah di rumah mereka. Tanpa pikir panjang, Tang Xi pun meminta adik seperguruannya untuk membawa Yuan ke klinik. Sesampainya di klinik, Tang Xi dikejutkan dengan bu dokter baru bernama Lu yang wajahnya sangat cantik. Ternyata Dr. Lu adalah si adik gadis yang dulu diselamatkan oleh mereka. Namun anehnya Lu masih hidup sampai sekarang. Padahal sebelumnya Lu sudah mati terkena bola api Raja Iblis.
Selagi Dr. Lu mengobati Yuan, Lo Chuan PDKT dengan seorang perawat bernama Chang Epik. Setelah Yuan tersadar, Yuan memberitahu Tangxi kalau sebelumnya ia sedang menyelidiki pabrik anggur terdekat karena sebelumnya banyak warga sipil menghilang di sekitar area tersebut. Namun ketika Yuan sedang menyelidiki pabrik itu, tiba-tiba ia diserang oleh iblis. Yuan lalu meminta Tangxi untuk memburu iblis itu sebelum akhirnya tangan logam Yuan menghilang dan Yuan pun meninggal. Mengetahui hal itu, ketiga bersaudara pun pergi ke pabrik arak. Keempatnya menyelinap ke pabrik arak milik Bagong untuk menyelidiki lebih lanjut tentang adanya iblis. Sementara itu, salah satu penjaga diam-diam menuangkan arak ke mulut para pekerja yang sedang tertidur. Alhasil para pekerja itu pun langsung berubah menjadi iblis ikan. Begitu pula dengan si penjaga yang meminum arak tersebut dan berubah menjadi iblis. Dr. Lu dan ketiga bersaudara kemudian sampai di ruang pembuatan arak, di mana di sana mereka terkejut karena ternyata pabrik ini telah membuat arak yang dicampur dengan darah iblis. Di saat itu juga, mereka dikejutkan dengan munculnya para iblis ikan. Lo dan Qiu Feng lalu bertugas melawan para iblis ikan, sedangkan Tangxi mencoba menyelamatkan Dr. Lu dari serangan iblis lain yang ternyata adalah Wowo. Saat Wowo hendak membunuh Tangxi, Dr. Lu tiba-tiba berubah menjadi siluman rubah dan menggunakan kekuatannya untuk menyerang Wowo. Karena Dr. Lu lebih kuat, Wowo pun mencoba lari dari pabrik. Namun sayangnya, ia dihadang oleh Lo dan Qiu Feng yang secara langsung membunuh si Wowo. Tangxi yang terkejut melihat Dr. Lu adalah siluman, kemudian meminta kejelasan tentang dari mana asalnya. Namun Dr. Lu malah menangis sehingga Tangxi pun tak tega dan meminta Dr. Lu untuk berubah menjadi manusia lagi. Setelah berhasil membunuh Wowo, ketiga bersaudara akhirnya disambut baik oleh Bagong. Bagong lalu memberi mereka 5 kg gulo Jowo sebagai hadiah. Tapi dengan syarat, ketiganya harus pergi dari kota ini. Tentu saja mereka tak sudi, karena di kota ini masih ada iblis. Alhasil, terjadilah keributan antara Bagong dan Tangxi, di mana Tangxi menyatakan kalau ia tidak akan pergi dari kota ini karena ia mencium rencana busuk dari Bagong. Setelah menolak hadiah dari Bagong, ketiganya bermalam di klinik bersama Dr. Lu. Singkat cerita, saat Tang sedang melamun, tiba-tiba ia mendengar cerita Dr. Lu. Tangxi pun segera masuk ke dalam dan mendapati kalau Dr. Lu sedang mandi. Rupa-rupanya ada seekor ular kadut yang masuk ke dalam bak mandinya. Setelah Tangxi menangkap ular tersebut, Dr. Lu akhirnya bercerita alasan mengapa dirinya berubah menjadi siluman. Jadi setelah terkena bola api, Lu memang sudah mati. Namun jasad Lu yang berada di dalam genangan air tak sengaja terkena darah dari Raja Iblis, sehingga darah iblis itu membuat Lu hidup kembali sebagai siluman rubah. Dan setelah menceritakan semua itu, terungkaplah kalau Dr. Lu ini menyukai Tangxi yang dulu pernah menyelamatkannya. Namun Tangxi ini agak lain karena ia tidak peka dan tidak Sementara itu di rumah Bagong terlihat sedang berbicara dengan sosok misterius, di mana sosok misterius itu telah meracuni Bagong yang membuat tubuh Bagong mulai membusuk. Namun, sosok misterius itu akan memberikan penawarnya jika Bagong mampu membasmi para penyegel iblis. Dan ternyata terungkaplah kalau sosok misterius itu adalah guru dari penyegel iblis itu sendiri. Selain bekerja untuk guru, Bagong juga sering membawa gadis-gadis di rumahnya ke sebuah ruangan rahasia, di mana gadis itu dibuang ke goa yang di dalamnya ada sosok wujud asli Raja Iblis yang masih hidup. Lalu bagaimana Raja Iblis ini masih hidup? Tonton sampai habis ya, biar kalian tidak paham. Di sisi lain, saat Tangxi sedang beres-beres rumah, ia tak sengaja memergoki seorang maling yang ternyata adalah si bocah. Si bocah kemudian meminta Tangxi untuk mengajarinya cara membunuh iblis.
Gak cuma itu, si bocah juga memberitahu Tangsi kalau ia pernah menyelinap ke ruang Bagong dan tak sengaja menemukan sarang iblis di sana. Mengetahui hal itu, Tangsi pun diam-diam menyelinap ke istana Bagong. Setelah masuk istana, Tangsi lalu masuk ke dalam ruang rahasia, di mana ia terkejut melihat ada gua iblis di dalamnya. Dan yang paling membuat Tangsi heran, ia tidak sengaja menemukan batu mutiara biru milik gurunya. Di sisi lain, Lo Chuan ketemuan dengan Chang'e Epik di kamarnya. Di situ Chang'e bertingkah aneh seperti memaksa Lo untuk berikah dengannya. Dan ketika tangan Lo mulai nakal, Chang'e berteriak sehingga ayah Chang'e pun datang langsung menyeret Lo ke hadapan para warga yang mulai melempari Lo sayuran. Hal ini tentu saja membuat Lo bingung karena ia mengira Chang'e menyukainya. Merasa dihianati oleh Chang'e, Lo pun melakukan bundir sebagai bukti kalau dirinya tidak bersalah. Sore harinya saat Qiu Feng sedang jalan-jalan, ia dikejutkan dengan mayat Lo Chuan yang tergantung. Ketika Qiu Feng mencoba membangunkan adiknya, para pasukan yang dipimpin oleh Wang Long tiba-tiba menembakkan puluhan anak panah ke arah mereka. Meskipun Qiu Feng mencoba melindungi tubuh adiknya, tetapi anak panah itu terlalu banyak sehingga Qiu Feng pun terkena anak panah lalu pingsan. Di saat itulah Bagong muncul dan mengungkapkan kalau semua ini adalah rencananya dalam membasmi para penyegel iblis. Di malam harinya, Tangsi menemukan kedua adiknya terkapar di tengah jalan. Melihat Qiu Feng masih hidup, ia pun membawa kedua adiknya ke klinik Dr. Lu. Namun, karena luka Qiu sangat parah, Dr. Lu pun tak mampu mengobati Qiu. Dari situlah Tangsi memiliki ide untuk membawa Qiu Feng ke gurunya yang mungkin bisa mengobati adiknya. Keesokan harinya, Tangsi dan Lu membawa Qiu Feng ke markas penyegel iblis yang terletak di dalam gunung berapi. Sesampainya di sana, Qiu Feng diletakkan di atas altar, sedangkan Tangsi menghadap sang guru sambil menunjukkan abu Lo Chuan. Tangsi melemparkan bola biru kepada sang guru dan meminta penjelasan mengapa bola itu ada di rumah Bagong. Bagong kemudian menyerang Tangsi dan akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dirinya melakukan semua ini. Bagong mengatakan kalau besi yang menyatu di lengan para penyegel memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sehingga nantinya bakal menyebabkan peperangan besar dalam merebutkan besi tersebut. Dan satu-satunya cara agar besi itu lenyap yaitu dengan membunuh para penyegel iblis. Itulah mengapa si guru rela membayar semua orang termasuk Bagong dan Chang'e untuk menyebarkan kebencian kepada penyegel iblis. Dan dengan hilangnya besi naga, maka dunia akan kembali damai. Gak cuma itu, si guru juga ternyata menyelamatkan inang Raja Iblis dan memberikannya ke Bagong. Mendengar pengakuan sang guru, Tangsi pun marah besar dan langsung menyerang si guru. Namun bukannya menghindar, si guru malah membiarkan dirinya terbunuh. Sebelum mati, si guru memberitahu Tangsi bahwa batu iblis harus dihancurkan dan mereka harus melakukan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Di sisi lain, saat Lu sedang mengawasi tubuh Qiu Feng, tiba-tiba iblis tentakel yang tadi di rumah Bagong melompat keluar dari tubuh Feng. Ternyata iblis itu telah merasuki tubuh Feng sehingga ia bisa datang ke gua ini untuk menyerap energi besi naga. Raja Iblis itu lalu menyerang Lu dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Raja Iblis mulai menggabungkan dirinya ke dalam tubuh Feng. Hal ini menyebabkan Feng melayang ke udara dan mengubahnya menjadi makhluk mengerikan. Tangsi lalu mencoba membantu melepaskan Feng, tetapi karena Feng telah dirasuki Raja Iblis, ia pun malah menyerangnya dan setelah itu Raja Iblis merubah Feng menjadi makhluk raksasa seperti Kronos. Si Kronos lalu pergi menuju ke kota, di mana ia mulai melemparkan bola api ke perumahan dan membuat semua orang panik bahagia. Para prajurit Bagong kemudian bergegas melakukan serangan balik dengan anak panah. Namun tentu saja itu percuma karena anak panah yang ditembakkan bagaikan cacing kremi di atas panci.
Melihat kekacauan itu, Pak Bagong pun berteriak ke Raja Iblis untuk mematuhi perintahnya, di mana sebelumnya Bagong telah membuat perjanjian dengan Raja Iblis agar saling melindungi. Namun tentu saja yang namanya Iblis tidak ada yang benar. Ia mengingkari janji Bagong dan langsung menggebreknya. Gak lama kemudian Tang Xi'ernya datang. Tang Xi lalu terbang ke punuk Raja Iblis untuk membebaskan Feng yang dikendalikan oleh Raja Iblis. Namun usahanya itu sia-sia karena Raja Iblis menyelentik Tang Xi sampai membuat Tang Xi terjatuh. Meskipun Kronos telah mendominasi keadaan, namun pertarungan ini belum berakhir karena ternyata masih banyak pemburu iblis yang bersembunyi di dalam kota, termasuk penjual bakpao Zhou Liu. Para penyegel iblis itu kemudian terpanggil untuk melawan Kronos. Mereka berlomba-lomba naik ke tubuh Kronos. Namun sayangnya serangan mereka tak ada artinya dan berakhir ngising diserang oleh Kronos. Pada saat yang sama, Tang Xi mendapatkan penglihatan tentang Lu, di mana ternyata Tang Xi ini sebenarnya sudah mati saat diserang oleh Feng di dalam goa. Dan untuk menghidupkan kembali Tang Xi, Lu meletakkan besi naga ke tubuhnya, kemudian mentransfer seluruh kekuatannya kepada si Tang. Setelah mendapatkan penglihatan tersebut, Tang Xi bangkit kembali dan langsung terbang ke punuk Raja Iblis. Karena satu-satunya cara membunuh Raja Iblis adalah membunuh Feng, Tang Xi pun terpaksa membunuh Feng sehingga Raja Iblis pun berhasil dikalahkan. Melihat keberhasilan Tang Xi, para warga yang tadinya menghina penyegel iblis kini malah mendukung dengan adanya penyegel iblis. Mereka senang karena penyegel iblis telah berhasil mengalahkan Raja Iblis. Beberapa hari kemudian, Tang Xi pergi ke markas penyegel iblis untuk mengenang semua rekan-rekannya. Film ini lalu ditutup dengan Tang Xi yang mendengar suara Lu dari arah belakang dan film pun berakhir. Film dimulai dengan menunjukkan 3 pendekar pedang yang sedang berburu siluman rubah berekor 9. Siluman ini merupakan salah satu siluman terkuat yang sudah lama diburu oleh para pemburu siluman. Dan diketahui baru-baru ini si siluman rubah berekor 9 menculik seorang gadis untuk dijadikan penerusnya. Oleh karena itu, 3 pendekar pedang yaitu Sang Master, Yan Xihia, dan Jing Xiu berniat menangkap siluman itu sebelum ia melakukan ritual kepada si gadis yang diculiknya. Yan Xihia dan yang lainnya pun segera bergerak cepat untuk menangkap siluman rubah itu. Namun perkelahian antara mereka tidak dapat dihindari karena si siluman melakukan perlawanan. Siluman rubah itu lalu melepaskan kekuatan sihirnya untuk memblokir ketiga pendekar tersebut. Untungnya, Yan Xihia dan Sang Master berhasil mengikat siluman itu dengan tali ajaib. Namun, keberhasilan mereka tak bertahan lama karena tali tersebut tak cukup kuat. Alhasil, si siluman pun dengan mudah melepaskan ikatannya dan mengeluarkan kekuatan pamungkasnya. Setelah itu, si siluman rubah menggunakan sihirnya untuk menghipnotis ketiga pendekar sehingga mereka saling menyerang satu sama lain. Akibatnya, Sang Master pun terluka parah oleh pedang tajam Yan Xihia. Yan Xihia yang masih terpengaruh oleh sihir itu lalu berniat membunuh Jing Shui. Namun Yan Xihia segera sadar dari sihir tersebut dan mengurungkan niatannya untuk membunuh Jing Xiu. Yan Xihia yang sudah sadar kembali pun langsung menyerang siluman rubah menggunakan kekuatan pedangnya. Upayanya itu ternyata tak sia-sia karena siluman rubah itu berhasil lenyap. Namun tanpa disadari, siluman itu ternyata sudah melukai Jing Shui dan meninggalkan bekas luka di tubuhnya.
Hal itu pun menandakan kalau cepat atau lambat, Qing Shui akan berubah menjadi siluman rubah. Oleh sebab itu, Yan Qixia harus membunuh Qing Shui sebelum terlambat. Namun, karena Qing Shui adalah pacarnya, jadi Yan Qixia lebih memilih membiarkan Qing Shui hidup dan membantunya kabur dari serangan masternya. Keesokan harinya, Yan Qixia ditangkap oleh pendeta kuil sekaligus dihukum karena sudah membiarkan Qing Shui lari begitu saja. Yan Qixia lalu dengan yakin mengatakan kalau ia tak bisa membunuh Qing Shui karena ia yakin meskipun Qing Shui berubah menjadi siluman rubah, tapi ia tidak akan pernah menyakiti manusia lain. Akan tetapi, keputusan Yan Qixia ini masih dianggap salah oleh pemimpin kuil. Jadi, pemimpin kuil itu pun menjalankan ritual untuk memberikan penglihatan mata batin dan menghapus ingatannya. Ritual itu dilakukan agar Yan Qixia bisa melihat aura siluman secara langsung dan menghapus semua ingatannya tentang Qing Shui. Beberapa tahun kemudian, di sebuah istana, pengawal wanita yang bernama Mei Len melaporkan ke kaisar kalau pusaka teratai emas miliknya tiba-tiba menghilang. Sang kaisar pun dengan marah memerintahkan Mei Len agar menemukan pusaka teratai emas itu sebelum disalahgunakan oleh orang lain. Tak lama kemudian, seorang detektif pria bernama Xie Lingfeng menemui Mei Len dan memberitahunya kalau ia sedang menyelidiki kasus dari istana Sun Tian. Ia menjelaskan kalau akhir-akhir ini beberapa warga kota mengalami kematian yang sangat aneh. Dan saat Lingfeng mengotopsi tubuh mereka, jantung dari mayat-mayat itu menghilang secara misterius. Sementara itu, tak jauh dari wilayah itu, Yan Qixia memasuki pasar untuk memburu beberapa siluman berbahaya yang berkeliaran di daerah tersebut. Sampai akhirnya, ia menemukan siluman ular betina yang sedang menyamar menjadi wanita penghibur di sebuah bar. Siluman ular itu juga menjadi pelaku yang mencuri pusaka teratai emas milik kaisar. Dengan kemampuan mata batinnya, Yan Qixia mendekati siluman ular itu dan menyerang dengan pedang ajaibnya. Saat pertarungan dimulai, wanita itu lalu berubah menjadi siluman ular raksasa dan menyerangnya dari segala arah. Kabar kericuan itu pun sampai terdengar ke detektif Lingfeng dan Mei Len. Jadi keduanya pun langsung pergi ke bar tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sesampai di tempat itu, Yan Qixia sudah pergi sekaligus membawa kotak yang berisi pusaka teratai emas. Jadi mereka pun mengumpulkan informasi tentang Yan Qixia dari saksi-saksi mata yang ada di sana. Di tengah malam, saat Yan Qixia tertidur di kamarnya, seorang wanita tiba-tiba muncul dan mencoba mencuri pusaka teratai emasnya. Namun upayanya gagal karena Yan Qixia segera terbangun dan menghentikan wanita tersebut. Lalu, saat Yan Qixia menggunakan mata batinnya, ia melihat kalau wanita tersebut adalah siluman rubah. Yan Qixia pun menjeratnya dengan tali ajaib dan lanjut menguncinya di kantong tempat di mana ia selalu mengurung para siluman. Di pagi harinya, saat Yan Qixia terbangun dari tidurnya, ia dikejutkan dengan seorang gadis cantik yang tiba-tiba muncul di samping tempat tidurnya. Wanita itu ialah Shen Shirao. Yan Qixia cukup terkejut karena Shirao memiliki aura manusia biasa dan aura siluman di waktu yang bersamaan. Di sisi lain, Kaisar memerintahkan Mei Len untuk mencari putrinya yang tiba-tiba menghilang.
Dan ternyata putrinya itu adalah Shen Shirao yang saat ini ada di kamar Yan Xixia. Kita kembali lagi ke Yan Xixia yang sedang menjelaskan ke pemilik penginapan kalau gadis yang bersamanya itu merupakan siluman rubah. Namun, Shirao terus membantahnya dan mengatakan kalau dirinya adalah manusia biasa sekaligus putri dari kaisar. Jadi, Yan Xia pun mencoba membuktikan kalau wanita itu siluman dengan kekuatannya. Namun anehnya, aura siluman di dalam tubuh Shirao tak lagi terdeteksi dan hanya melihat Shirao seperti gadis manusia biasa seperti biasanya. Karena Yan Xia masih penasaran, ia pun memutuskan untuk membawa Shirao ke tempat ajaib bernama Wulinqi yang hanya bisa diakses menggunakan jimat suci. Wulinqi ini merupakan pasar ajaib yang menjual berbagai perlengkapan dan senjata magis untuk memburu siluman. Ketika detektif Ling Feng melihat kertas jimat yang jatuh ke lantai, ia menyadari kalau si Shirao sudah dibawa ke dunia magis bersama Wulinqi. Jadi, mereka pun segera pergi ke sana. Sementara itu, Yan Xixia melakukan ritual khusus ke Shirao untuk mengeluarkan roh siluman dari tubuhnya. Ketika ritual sedang berlangsung, Melen serta Ling Feng tiba dan segera menghentikan ritual tersebut karena mereka mengira kalau Yan Xia sedang mencoba membunuhnya. Alhasil, terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun, pertarungan mereka berhenti saat roh siluman rubah dalam tubuh si Shirao menunjukkan kehadirannya. Siluman rubah itu adalah Karang. Ia menjelaskan kalau ia sengaja meminjam tubuh Shirao untuk menyelamatkan nyawanya. Dari situlah, Karang bercerita kalau beberapa tahun yang lalu, Kaisar pernah menyelamatkan nyawanya saat Karang terluka parah setelah bertarung dengan siluman lain. Lalu, untuk membayar kembali kebaikan si Kaisar, Karang memutuskan untuk menyalurkan sebagian kekuatan silumannya ke tubuh si Shirao, karena Shirao ini memiliki sistem kekebalan yang sangat lemah sejak lahir. Itulah mengapa ada dua jiwa yang berbeda dalam diri Shirao, yaitu jiwa manusia dan jiwa siluman rubah Karang. Setelah menjelaskan semuanya, mereka semua pun pergi menemui Kaisar dan beritahu apa yang sudah terjadi. Karang kemudian menjelaskan kalau ia datang ke kamar Yan Xia untuk mengambil kembali pusaka teratai emas yang sebelumnya dicuri oleh siluman ular. Kaisar lalu memberitahu kalau benih pusaka teratai emas itu bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa dan memperpanjang umur putrinya yang terlahir lemah sejak masih bayi. Mendengar hal itu, Yan Xixia pun menyerahkan pusaka teratai emas kepada Shirao. Namun, saat ia akan menyerahkannya, tiba-tiba teratai itu berubah menjadi kuas biasa, yang artinya seseorang sudah mencuri pusaka tersebut dan menukarnya dengan yang palsu. Ling Feng percaya kalau orang yang mencuri pusaka itu adalah seorang tahanan laki-laki bernama Gutu, karena ia sudah mengincar pusaka itu sejak lama. Di saat yang sama, Gutu berhasil melarikan diri dari penjara bawah tanah dan pergi menuju ke istana Kaisar. Untungnya, Ling Feng dan Yan Xia berhasil tiba tepat sebelum Gutu menyerang Kaisar. Hingga akhirnya, pertarungan di antara mereka pun terjadi. Meskipun Yan Xixia dan detektif Ling Feng menyerangnya secara bersamaan, tapi Gutu dengan mudah mengalahkan mereka. Karena ternyata Gutu ini merupakan reinkarnasi dari Raja Siluman Gamaguchi yang dikenal sebagai kekuatan amat besar. Tak lama kemudian, Gutu minta Yan Xixia agar memberinya pusaka teratai emas. Dan dari sinilah kita tahu kalau Gutu bukanlah pencurinya. Jadi, Yan Xixia terus terang kalau pusaka teratai yang dibawanya itu palsu. Sebelum Gutu meninggalkan istana Kaisar, ia memberitahu Yan Xixia kalau darah hitam mengalir keluar dari tubuhnya, yang artinya sebelumnya tubuh Yan Xixia telah terinfeksi racun siluman ular.
Beberapa hari kemudian, dua wanita bernama Bai Hoang dan Chu Huan datang ke istana kekaisaran untuk memberi kabar kalau Gutu telah meninggal. Huan lalu menceritakan kalau dirinya dan Gutu berhasil menemukan pusaka teratai emas yang asli. Tapi, suatu hari saat mereka sedang makan siang di sebuah restoran, ia secara tidak sengaja meninggalkan teratai emas itu di meja, dan pelayan restoran memasak teratai emas tersebut. Di dalam bunga teratai itu, ada 4 biji teratai suci, 2 diantaranya beracun, sedangkan 2-nya lagi untuk menyembuhkan. Lalu, Gutu secara tak sengaja memakan salah satu biji yang beracun hingga menyebabkannya tak sadarkan diri. Saat ini, Huan masih memiliki sisa 3 biji teratai emas, di mana 2 diantaranya benih penyembuhan, sedangkan 1 lagi benih beracun. Bai Hoang lalu menggunakan salah satu biji penyembuh untuk menyelamatkan Gutu, dan kini hanya tersisa 1 benih penyembuh dan 1 benih beracun. Dalam keadaannya yang sekarat karena racun siluman ular, Yan Xixia masih berbaik hati mengalah dan memutuskan untuk memberi biji penyembuh ke Sisi Rao. Bahkan, ia juga memakan biji yang beracun itu. Sore harinya, Ling Feng dan Mai Lan menyadari kalau kaisar yang asli sudah meninggal, sementara kaisar yang mereka temui merupakan siluman yang menyamar. Ternyata, siluman itulah yang baru-baru ini membunuh penduduk kota dan mencuri jantung mereka. Ketika Ling Feng dan Mai Lan hendak membunuh siluman itu, siluman tersebut tiba-tiba merasuki tubuh Ling Feng dan mengambil jantung dari tubuhnya. Untungnya, Yan Xixia segera tiba, lalu dengan segera membantu mengeluarkan roh siluman dari tubuh Ling Feng. Sayangnya, setelah Yan Xixia berhasil membunuh siluman tersebut, ia mati karena tak tahan lagi dengan rasa sakit dari racun siluman ular tersebut. Beberapa hari setelah Yan Xixia dimakamkan, Shiro mengeluarkan roh siluman rubah dari tubuhnya. Namun ternyata yang muncul dari tubuhnya adalah Jing Sui, yang tak lain lagi adalah pacar Yan Xixia yang sudah lama hilang. Saat Ling Feng dan Mai Lan hendak membunuh Jing Sui, Yan Xixia tiba-tiba bangkit dari kuburnya karena ternyata racun dari biji teratai itu malah berfungsi untuk menetralisir racun dari siluman ular tersebut. Melihat siluman rubah di depannya, Yan Xixia pun berniat untuk membunuhnya tanpa disadari kalau siluman rubah itu adalah Jing Sui. Jing Sui yang tak tahu apa-apa tentang ingatan Yan Xixia yang hilang pun merasa sakit hati karena melihat pacarnya berniat untuk membunuhnya. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Jing Sui akhirnya berhasil menusukkan pedangnya ke tubuh Yan Xixia, dan saat itulah semua ingatan Yan Xixia tentang Jing Sui kembali. Ketika menyadari kalau Yan Xixia itu hilang ingatan, Jing Sui pun merasa bersalah karena telah membunuh kekasihnya. Dan untuk menebus kesalahannya ke Yan Xixia, Jing Sui rela memberikan jiwanya ke Yan Xixia. Segera setelah itu, Yan Xixia akhirnya hidup kembali, namun harus menerima fakta kalau Jing Sui mati di depannya. Dan film pun ending.